ya mudah-mudahan tadi ini supaya kita semua yang hadir ini pasti kita sudah sepakat sehingga kita hadir pada sore hari ini. Gitu. Yang terakhir, dan pasangan dengan pingpong dan dengan bila mau pakai teraya. Ya toh, orang lagi ini bina para tobata nena, ya toh, terus ya bagaimanapun kami tidak sama ini para tobata, kami tidak sama di desa ini. Saya datang tadi, saya masih bonrok, ini saya ngomong. Mari dapat sumpung kain, menggodek dapat talakan ibu nenek, ya. Tadi yang saya pon, ya toh, pasti ada sekian yang hadir, pasti ada yang sama dengan saya, ya toh. Jadi sebuah rumah tangga adalah kordes, tetapi ada beberapa yang kurang kami di kordes. Kalau begitu, Pak Kuhiro tolong ya dilihat begitu, dibantu. Nah, salah satu itu tadi tidak disinggung masalah karena informasi yang kami dengar, apakah betul atau tidak bahwa nanti ada deklarasi di tanggal 19 ini. Ya, tadi kan tidak disinggung. Ya, kami mau melebar bicara, kami tidak tahu persis apa mekanisme yang dibuat oleh paket rakyat menyangkut deklarasi tanggal 19 ini, begitu. Sehingga kalau saya bicara masalah ini, karena kami Kordes nanti itu yang bertanggung jawab kepada Kordus dan Korde supaya dia punya pelayanan itu bagus. Nah, yang paling penting itu ini masalah pelayanan, dia harus transparan, begitu. Jika ini dia tidak transparan, maka timbullah keresahan dan perpisahan kita pada saat kita menuju tanggal 27 November 2024. Begitu. Nah, barangkali itu saja yang saya dapat sampaikan. Dengan sedikit saya ngomong, Bapak di depan kan orang pintar. Tolong kembangkan ini supaya kita saling mengisi, saling menguatkan untuk kita memenangkan paket rakyat di tanggal 27 November 2024. Barangkali itu saja yang saya dapat sampaikan. Atas perhatian kita semua saya ucapkan selamat sore, salam buat kita semua. Diucapkan lipat terima kasih untuk Bapak Ivon yang sudah memberi masukan dan tanggapan pada sore hari ini. Apa yang menjadi tujuan kita pada sore hari ini. Sebelum kita memberi mic kepada Bapak Ruli, ada permintaan khusus lagi dari keluarga Bapak Adilalo. Diminta khusus untuk Kordes 11 desa untuk ambil bagian dulu di dalam, tidak lama. Kordes 11 desa untuk ambil bagian dulu di ruang tamu yang sudah disiapkan oleh keluarga. Nah. Selanjutnya saya berikan mic kepada Bapak Ruli untuk menyampaikan waktu dan tempat saya itu selesai. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatan. Ini informasi tadi malam kebetulan ada kami pun saudara yang dari Kodi. Karena paket kita ini orang nomor 1 untuk Dapil 2. Orang Kodi bilang tadi malam kami minta khusus Dapil 2 50-50 saja. Kodi masuk menang. Dan saya bilang kami punya orang nomor 1. Kami harus menangkan paket nomor 1 telak begitu. Makanya itu kita hadir bersama sekarang. Kita harus iri pembicaraan dari Kodi. Bagaimana Kecamatan WJ Timur memenangkan paket rakyat. Bagaimana Kecamatan WJ Timur memenangkan paket rakyat. Andai kata kalau WJ Timur menang tipis dengan kecamatan lain, bagaimana kita bisa ngotot nanti minta program di bupati kita. Orang yang di ini sekarang ini hanya WJ Timur, WJ Tengah dengan WJ Barat. Kalau WJ Utara dengan WJ Selatan, kita jangan ngomong lagi. Hanya 3 kecamatan sekarang. Kenapa saya tekankan ini? Karena calon bupati ini ada di Kecamatan WJ Timur, Kecamatan WJ Tengah, dan Kecamatan WJ Utara. Mari kita samakan, kita punya persepsi untuk sama-sama kerja keras. Kita sama-sama kerja keras. Tim-tim yang kita bentuk ini, kalau kurs kami di Kadiwano, mulai sebentar sampai dengan hari Sabtu minggu depan, kami harus evaluasi. Tim-tim yang sudah
kami bentuk harus evaluasi setiap minggu. Habis itu minggu kedua masing-masing desa kita bertemu di posko, kita sama-sama evaluasi. Kira-kira kendala apa yang kita harus temukan di lapangan. Supaya kita sampaikan masing-masing kendala yang kita temui di lapangan. Kenapa saya katakan demikian? Contoh di desa Melitindari, tim yang ada di desa Melitindari masih ada keluarga yang kita belum bisa ajak begitu. Kebetulan saya ada keluarga di sana. Kalau memang satu keluarga yang masih keras dengan kita, ya itu yang kita bahas nanti. Dari desa Kadiwano bisa masuk Melitindari, dan desa Melitindari bisa masuk di Kadiwano, dan sebaliknya seperti itu. Semua kita yang hadir pada sore hari ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Oke, diucapkan lipat terima kasih untuk Bapak Ruli yang sudah menyampaikan sepatah dokter. Dan pada sore hari ini kita akan sama-sama mendengar apa yang menjadi pertanyaan kita pada sore hari ini. Mungkin Bapak Adi Lalo akan menjawab semua apa yang menjadi kerinduan kita, dan setelah itu kita akan lanjut pada pengukuhan. Jadi untuk sebelum kita masuk pada pengukuhan, saya memberi waktu dan tempat untuk Bapak Adi Lalo untuk menyampaikan sepatah waktu dan demonstrasi. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Sebelum saya menyampaikan banyak hal terkait dengan persoalan yang sedang kita hadapi, saya menyampaikan dulu permohonan maaf saya atas keterlambatan saya tiba di tempat ini sesuai dengan jadwal yang sudah kita janjikan bersama. Saya masih ada pertemuan tadi di Meldawuni, masyarakat Meldawuni dan Tanggap tadi. Mereka buat titik di sana dan minta saya harus hadir. Dan saya agak terlambat dari sana sehingga saya tiba terlambat di tempat ini. Bapak Mama yang saya hormati, Bapak Dato Bata sebagai perwakilan dari Partai Golkar, partai pengusung saya, Bapak yang dari Gerindra kalau mungkin ada, dari PAN atau Hanura yang saya hormati, para tokoh masyarakat yang hadir, yang saya banggakan, saya kasih dan saya cintai. Pagi tadi saya bangun jam 5:30. Saya berlutut di hadapan Tuhan. Saya sampaikan perasaan hati saya. Tuhan, hari ini banyak kegiatan yang saya lakukan. Tuntun perjalanan saya hari ini dan pertemukan saya dengan orang-orang baik dan tulus terhadap perjuangan saya. Dan Tuhan tuntun saya dari pagi tadi bertemu dengan banyak orang sampai di Meldawuni dan sampai di rumah sini. Saya begitu terharu begitu saya melihat begitu banyak keluarga saya dari 11 desa ditambah dengan beberapa orang dari 8 desa. Tuhan menuntun saya untuk berjumpa dengan Bapak Mama semua yang hadir pada hari ini, dan inilah orang-orang baik dan tulus yang Tuhan berikan pada saya untuk bersama-sama saya berjuang dalam sebuah perjuangan yang besar dan perjuangan yang berat. Tadi disampaikan oleh adik dari Pada, ini kita melawan gajah. Jadi saya tidak jiwa kecil juga. Tidak jiwa kecil juga berhadapan dengan mereka-mereka yang menurut adik tadi adalah gajah. Tidak ada yang gajah di Sumber Daya ini. Sama semua kita. Saya mungkin terbatas dalam berproses secara politik di Kabupaten Sumber Daya. Tapi semua yang saya butuhkan Tuhan kasih. Kalau sampai saya berdiri hari ini di tempat ini berhadapan dengan Bapak semua yang ada di sini, karena Tuhan sudah melengkapi yang saya butuhkan. Bahkan besok pun sampai tanggal 27 November, Tuhan tetap memenuhi apa yang saya butuhkan. Secara jujur, kemarin waktu mendaftarkan diri di partai, saya ini tidak memiliki sesuatu mendaftarkan diri. Tetapi saya didukung oleh begitu banyak orang yang secara militan bersama-sama dengan saya. Mereka yang mendaftarkan diri saya di partai. Tuhan ada di sini dan dia tahu apa yang terjadi pada waktu kemarin.
mereka yang mendaftarkan diri saya di partai, dan mereka yang membiayai seluruh pendaftaran itu. Bahkan visi misi pun mereka yang buat. Sampai hari ini saya tidak tahu visi misinya saya apa. Yang saya tahu, saya kalau jadi pimpinan daerah adalah tidak boleh lagi masyarakat miskin di Kabupaten Sumber Daya. Itu saja. Tepuk tangan dulu. Kenapa saya berpikir demikian? Karena saya ini sekda. Orang ketiga di Kabupaten Sumber Daya ini, yang mengetahui secara pasti dan jelas dan bertanggung jawab terhadap seluruh keuangan daerah di Kabupaten Sumber Daya ini. Saya berhadapan dengan DPR setiap saat, dengan Pak Ratu Bata, dengan Mama Guntur mereka, dan semua teman-temannya di DPRD. Di bidang anggaran saya berhadapan dengan mereka. Bukan bupati yang jawab masalah anggaran, sekda yang jawab. Itu tugas sekda. Sekda harus tahu berapa uang yang turun di Kabupaten Sumber Daya ini. Dari 1 rupiah sampai sekian rupiah, sampai 1 triliun lebih. Dia harus tahu. Dan harus tahu juga kemana alokasi anggaran ini diarahkan. Ke wilayah ini, ke wilayah ini, ke wilayah ini. Bangun jalan, bangun rumah sakit, bangun puskesmas, beli traktor, beli pupuk, beli benih, dan semua hal-hal yang berdasarkan kebijakan pimpinan daerah harus dialokasikan, harus dianggarkan. Sekda harus tahu semua itu, karena sekda bertanggung jawab untuk mengelola anggaran. Dia sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sumber Daya. Jadi pemerintahan anggaran di Kabupaten Sumber Daya ini saya tahu persis. Yang mana yang dapat banyak uang, yang mana yang dapat setengahnya, yang mana yang tidak dapat sama sekali dalam tahun berjalan, saya tahu. Itulah motivasi saya untuk juga mau mengambil peran sebagai pimpinan daerah di Kabupaten Sumber Daya ini. Pembangunan harus berkeadilan, dan kebijakan seorang pimpinan daerah harus betul-betul menyentuh kebutuhan langsung masyarakat Sumber Daya. Bapak, Mama, dan saudara semua yang hadir, saya memang tidak ada apa-apa. Ya. Tapi perjuangan saya, proses politik yang saya jalani selama ini, saya yakin Tuhan bantu saya. Tadi saya bilang saya daftar tidak memiliki biaya, orang yang biaya saya. Dan dalam perjalanan berpolitik ini, banyak hinaan yang saya dapatkan. Saya dan paket saya dapatkan. Katanya tidak akan dapat pintu, kuah kosong. Dan ada paket tertentu yang mengatakan bahwa mereka akan membeli semua partai dan melawan kota kosong. Ya, saya bilang kalau dia lebih dari Tuhan, dia bisa beli semua partai. Kalau Tuhan lebih dari dia, saya yakin paket rakyat, Tuhan tahu ketulusannya untuk membangun Kabupaten Sumber Daya. Tuhan akan memberikan juga kami partai. Ternyata dalam perjalanan apa yang terjadi? Tuhan memberikan lebih daripada yang saya pikirkan. Tuhan memberikan Partai Gerindra, Golkar, PAN, Koalisi Indonesia Maju, yang adalah partai yang memimpin negeri ini. Partai yang memimpin Republik Indonesia ini. Partainya Prabowo adalah Partai Gerindra. Beliaulah yang Presiden Republik Indonesia ini, Ketua Umum Gerindra. Jadi kemudian isu lagi beredar bahwa biar dong menang di kabupaten, karena melihat konstelasi politik di Kabupaten Sumber Daya akhir-akhir ini, itu begitu, harus dukungan terhadap paket rakyat kuat sekali. Akhirnya mereka mulai buang isu, biar menang di kabupaten juga mereka akan kalah di MK. Bagaimana mungkin bisa kalah? Partainya presiden ini, Partai Gerindra, Presiden Republik Indonesia. Itu pembohongan kepada masyarakat. Saya kasihan ini masyarakat kecil yang tidak tahu apa-apa di dusun-dusun, di desa-desa. Mereka percaya karena terlanjur mereka berkuasa. Orang-orang ini sudah berkuasa. Ketika mereka ngomong, yang salah pun dibenarkan. Bagaimana mungkin paket rakyat bisa kalah di Mahkamah Konstitusi? Sementara paket rakyat ini diusung oleh partai yang pemimpinnya adalah Presiden Republik Indonesia. Dia tidak mungkin mau malu juga, ya begitu. Kami baru-baru pertemuan di Jakarta. Perintah Presiden Republik Indonesia, Prabowo, menangkan seluruh kepala daerah di wilayah-wilayah, seluruh wali kota di wilayah-wilayah, seluruh gubernur di wilayah-wilayah.
Bro, alasan apa lagi kami kalah? Alasan apa kami kalah? Ya saya besar jiwa. Jadi kalau ada isu terkait dengan yang saya sampaikan tadi, biar menang di daerah tapi dikalahkan di angka, itu isu yang tidak bertanggung jawab, isu yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Berikut saya mau sampaikan bahwa tadi malam saya bertemu dengan 300 orang anak muda kota, meminta saya bertemu. Dan mereka sudah berkomitmen untuk kota, kami harus paket rakyat harus menang mutlak. Anak kota adalah anak-anak yang sudah kritis. Mereka terdiri dari sarjana dan mahasiswa. Dan tadi malam mereka sudah mendeklarasikan diri untuk memberikan dukungan penuh secara total kepada paket rakyat. Dan hasil survei dari mereka mahasiswa ini, hasil survei dari mereka anak muda kota termasuk mahasiswa ini, kita akan menang total di kota. Jadi bapak mama silakan cek di kota besok, apa betul ini paket rakyat harus dukungan di kota ini besar atau tidak. Saya pastikan kota kita menang mutlak. Iya, saya pastikan. Amin. Cek saja. Amin. Atau ada keluarga di kota, telepon tanya, betul ini paket rakyat kok di kota? Kalau ada basisnya paket lain di mana? Coba tanya mereka. Pasti mereka akan bingung jawab. Basisnya paket lain itu ada di mana? Di kota tidak ada. Di Lora kita akan menang mutlak. Malam ini jam 6 sore saya akan bertemu dengan 400 anak kota dan Lora yang bergabung. Saksi saja sulit mereka cari di Lora. Saya pastikan yang saya omongin. Dan kalau mau membuktikan apa yang saya sampaikan, turun di Lora. Cek dari desa ke desa. Apakah harus dukungan rakyat di Lora ini kuat kepada paket rakyat atau tidak? Saya tidak memaksa untuk mempercayai yang saya omong, tetapi coba turun sendiri saja di Lora. Jumlah pemilih kota Lora 41.000. Dan kita paket rakyat akan menang mutlak di sana. Yang kedua, kalau selama ini jarang saya turun lebih jauh karena saya perkuat barisan rakyat di 4 kecamatan Kodi. Mungkin lewat postingan sudah lihat. Saya pastikan 4 kecamatan Kodi ini kita menang mutlak. Siap. Bahkan Kodi Utara pun kita menang mutlak. Saya pernah taruhan untuk itu. Saya pastikan itu. Siang malam saya turun juga di sana. Mereka minta calon nomor 1 harus turun. Dan saya tahu kenapa, karena darahnya saya juga orang Kodi. Ada istilah di Kodi ini wala, garis mama. Dari semua calon yang masuk ini, calon bupati dan calon wakil bupati termasuk wakil bupati saya, tidak punya wala di Kodi. Itulah yang menguatkan saya. Hanya saya yang punya wala di Kodi. Mereka tidak punya wala. Bahkan nomor 1 pun, paket baru yang masuk sekarang tidak punya wala di Kodi. Saya satu-satunya calon bupati dari paket-paket yang ada ini yang punya wala di Kodi. Kemarin saya sampaikan itu. Sampai hati kau tinggalkan kau punya anak bini. Ruto kau bendara di sini saya bilang. Kalau sampai kau tinggalkan itu luar biasa. Sampai hati sekali saya bilang begitu. Dan 16 orang kepala desa di Kodi saya punya anguler. Bukan anguler tempelan, anguler kandungnya saya. Mereka sudah komitmen dengan saya. Ditambah dengan wakilnya saya yang adalah orang Kodi juga. Punya keluarga besar di Kodi dan di Kodi Utara. Ya kalau tidak percaya yang saya omong atau ragu atau bimbang dengan yang saya sampaikan, ini untuk saya menguatkan semua saudara-saudara. Turun di Kodi, cek apa betul paket rakyat kuat atau tidak. Jadi Bapak, semua yang ada di sini, yang sudah berada dalam garis rakyat, yang sudah berada dalam barisan rakyat, tetap pegang teguh pilihan ini. Paket rakyat, saya pastikan tidak mempermalukan Bapak Mama semua. Paket rakyat kuat. Pilihan Bapak Mama untuk bersama-sama dengan kami dalam satu barisan rakyat, itu pilihan yang tepat. Karena kita akan menang di beberapa kecamatan. Saya turun di 8 desa ini Bapak, ini ada tahu. Berkali-kali saya turun 8 desa. Dan mereka juga sudah berkomitmen. 8 desa harus total menang mutlak paket rakyat. Bukan hanya sekedar waktu bertemu.
Saya suruh orang lain lagi turun lagi. Setelah saya turun, kemudian besok lusa saya suruh orang picek. Dan respon antusiasmenya orang 8 desa ini luar biasa. Kenapa saya kumpulkan 11 desa di sini? Ini tempat yang tepat dan netral. Saya tahu kondisi yang terjadi di 11 desa ini. Dan disinilah saya berharap kalau ada masalah-masalah yang terjadi di 11 desa ini, simpan sudah di saya, biar saya yang pikul sendiri. Ada perbedaan-perbedaan pikiran, ada perbedaan-perbedaan perasaan, ada perbedaan-perbedaan yang menyebabkan kita semua berselisih batin satu dengan yang lain. Simpan di sini. Sayang pikul semua itu, saya pikul semua, saya biar ada di pundaknya saya semua. Kuburkan sudah di rumah ini, di tempat yang netral ini. Saya berharap seperti ini. Jadi kalau ada yang salah, ada masalah, ada persihan batin, ada perbedaan pikiran dan rasa, saya sudah yang salah. Limpahkan sudah pada saya, dan mulailah kita bangun bersama untuk berjuang. Kubur sudah di tempatnya saya di sini. Dan yang baik-baik kita bawa pulang, kita satukan kembali hati kita, pikiran kita, perjuangan kita. Bergerak bersama untuk memperjuangkan kemenangan paket raya. Saya, anak Nyurlele, anak Bobo. Darahnya saya ini adalah Nyurlele Bobo. Saya turun dari rumpun keluarga besar Nyurlele Bobo. Tidak bisa saya pungkiri. Saya turun dari Merdaklan, kampung besarnya saya. Dan darahnya saya juga dari situ semua yang turun di Dapil 2 WJW ini. Bahkan Dapil 3 WJW Barat dan WJW Selatan. Itu darahnya saya. Tidak saya pungkiri. Sampai hari ini sejarah perjalanan leluhur saya dan saya akui bahwa memang sumber berkatnya saya juga dari sana. Saya diberkati, leluhur-leluhur saya diberkati di Merdeka, di tempat kampung besarnya kami. Kami seperti ini karena kami diberkati dari situ. Tidak ada memang WJW Utara dulu, yang ada hanya WJW Timur. Tidak ada memang WJW Tengah dulu, yang ada adalah WJW Timur. Kita satu rumpun. Amin. Jadi jangan bilang saya dari WJW Utara. Kita semua satu rumpun keluarga besar Nyurlele Bobo. Nyurlele Bobo. Kita berjuang bersama. Tanpa bapak mama, tanpa darahnya saya dari rumpun keluarga besar Nyurlele Bobo, saya tidak mungkin seperti ini. Lalu kemana saya harus meminta bantuan? Kemana saya harus minta dukungan? Kemana harus saya minta restu? Kalau bukan pada bapak-bapak semua yang adalah darah dagingnya saya. Lihat kesempatan yang sangat bermartabat ini, saya minta mari dukung saya. Kamu punya anak, kamu punya saudara, kamu punya kakak, kamu punya adik, untuk berjalan dalam sebuah pertarungan politik besar dan berat di Loda Membringi pada Melayu. Saya mau ribut bendera Loda Membringi pada Melayu dan saya tancapkan di Nyurlele Bobo. Itu tekadnya saya. Dan kita semua harus berkomitmen dengan itu. Kekuatan terbesar dari paket rakyat untuk menang adalah terletak pada komitmen rakyat itu sendiri untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik. Cukup sudah. Kita miskin terus. Ada yang monopoli kekuasaan, ada yang memonopoli ekonomi. Dan akhirnya yang kaya bertambah kaya, yang miskin tetap miskin, bahkan bertambah miskin. Kita dibohongi selama 17 tahun. Sebenarnya berdirinya Kabupaten Sumba Barat Daya ini bukan atas inisiatif 1-2 orang saja, bukan atas inisiatif 1-2 keluarga saja, tapi atas komitmen bersama rakyat Sumba Barat Daya, rakyat Loda Membringi pada Melayu dari ujung Kori sampai ujung Bejel. Lalu kenapa rakyat ini tidak diberi kesempatan untuk juga berperan mengatur jalannya pemerintah, mengatur kesejahteraan masyarakat? Kenapa kita dibiarkan terus di luar tembok, lalu kemudian kita tenggelam terus dalam kemiskinan? Apa kita mau miskin terus? Tidak. Mau miskin terus? Tidak. Apa anak-anak kita rela untuk tidak diberi kesempatan terus menerus? Orang jual kerbau, jual kuda, jual tanah, ambil riti bunga, bahkan riti pandau juga mungkin, membiayai dia punya anak di luar, tapi pulang tetap jadi pengangguran.
Ego apa? Sarjana, ya saya sarjana. Profesinya ego apa? Pengangguran. Tidak rela gitu ya. Harus ada terobosan baru yang memberikan ruang kepada anak-anak kita yang sudah kembali dari luar untuk juga diberikan peran dalam membangun kabupaten ini. Jangan terus dikunci oleh mereka yang memonopoli kekuasaan, dikunci oleh mereka yang memonopoli ekonomi. Itu harus disadar. Saya kasih tahu Pak Mama, semua saudara-saudara saya terlahir dari rahimnya rakyat Nyurleni Goba. Saya lahir dari rahimnya Lodal Meringi pada Melala. Saya tidak tega juga. Saya tidak mau membiarkan Lodal Meringi pada Melala ini dipimpin oleh orang yang bukan dari kampung kita sendiri. Tanamannya kita ini. Bukan kurang orang ini. Setuju. Tidak kurang orang Lodal Meringi pada Melala. Tidak kurang ini cucu cece daripada leluhur kita dulu untuk pimpin tanaman kita sendiri. Masa kita mesti panggil orang luar yang pimpin ini Lodal Meringi Orang Sumba Barat. Ya. Orang Sumba Tidak kurang Barat. kita. Tidak kurang juga orang pintar di Kabupaten Sumba Barat Daya ini. Saya berkesempatan maju, tapi di samping saya, di belakang saya masih banyak juga orang pintar-pintar, orang hebat-hebat, anak dari Lodal Meringi pada Melala ini. Lalu kemudian kita harus ambil orang dari luar, kita pilih orang dari luar dan menjadi pemimpin di tanah wano kita sendiri, di kampung kita sendiri. Kita minta orang luar yang pemimpin keterlaluan di nama itu. Apa bodoh kita semua ini? Kan tidak. Tidak kurang juga orang pintar di Kabupaten Sumba Barat Daya. Tidak kurang orang pintar di Lodal Meringi pada Melala ini. Kita bukan kuda beban yang terus-menerus dijadikan beban. Bapak Mama harus sadar itu. Kita punya harga diri juga. Kita punya kehormatan juga. Kita punya kampung juga yang mempunyai martabat sendiri juga. Kita juga punya kesempatan untuk memimpin kampung kita sendiri. Bukan tidak boleh seorang perempuan memimpin suatu daerah atau kabupaten. Bukan tidak boleh. Boleh. Negara ini mengizinkan. Regulasi juga mengatur itu boleh. Demokrasi negeri ini juga mengizinkan itu, memberikan ruang untuk itu. Tapi kita berharap pemimpin yang dari perempuan harus memiliki latar belakang dengan moral politik yang baik. Ya, saya harus tahu itu. Harus punya etika dalam berpolitik, moral yang baik dalam berpolitik. Lalu kemudian tidak, ya saya tidak ngomong terus. Saya pikir semua sudah tahu. Bapak, Mama yang saya hormati, terkait dengan kordus yang akan kita kukuhkan pada hari ini, saya mau sampaikan, jangan ada yang merasa tidak enak batin. Korcam sebentar yang kita tunjuk, bukan karena dia hebat, bukan karena dia lebih pintar, bukan karena dia lebih jago, bukan karena dia lebih terkenal, tidak. Mereka hanya berkesempatan saja dipercaya untuk menjadi penghubung di tingkat kecamatan. Begitu juga Kordes, mereka dipercaya untuk menjadi penghubung di tingkat desa. Begitu juga Kordus, mereka dipercaya untuk menjadi penghubung di tingkat dusun. Tidak bermaksud mengatakan bahwa mereka lebih hebat dari yang lain, tidak. Kami butuh penghubung, kami butuh kepanjangan tangan di kecamatan. Kan tidak mungkin kami turun di desa-desa, di dusun-dusun setiap hari. 173 desa, tambah 75 desa yang baru saat ini, 200 lebih desa dengan waktu yang sudah sangat singkat ini. Tidak mampu. Saya ini keluar pagi jam 8, pulang jam 1 malam, jam 2 malam, dan titik ke titik. Saya tahu akhirnya gambaran kekuatan paket rakyat di semua titik. Saya bukan tahu. Kalau salah bilang salah. WJ Utara kita menang mutlak. Percaya itu? WJ Timur kita menang. Menang. WJ Tengah kita menang. Menang. WJ Selatan kita menang. Menang. Kota kita menang. Siap. Laura kita menang. Siap. 4 kecamatan Kodi, saya tanggungan apapun kita menang di 4 kecamatan Kodi. Di mana kekalahan kita sekarang? Waktu mau maju dulu saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan berkenan saya jadi pimpinan daerah, saya tidak punya apa-apa.
berikan tandanya sebelum. Tuhan sudah kasih tanda-tanda itu. Semua kebutuhan saya Tuhan lengkapi. Bahkan partai pun dia pilih partai yang berkuasa di Republik Indonesia ini. Saya tidak punya uang. Mau dari mana saya uang 8-9 miliar untuk beli partai? Tidak ada uang. Bahkan jual rumah pun, serbet, kain, apa semua yang dulu sendok saya jual pun tidak cukup untuk 1 kursi saja. Kita butuh 7 kursi. Ada jual kuda larinya saya 3 ekor. Tapi kuda yang tidak pernah juara, orang tawar mula terus. Itu juga tidak cukup kalau saya tambah untuk beli 1 kursi saja. Sebeli itu juga tidak cukup. Tapi Tuhan memberikan tanda. Tandanya apa? Diberikan ini partai lewat orang-orang baik yang mau mengorbankan 7-8 miliar untuk dapat ini partai. Dan orang itu tidak mungkin meninggalkan saya setelah di tengah perjalanan begitu banyak yang dikorbankan. Dan Tuhan tidak mungkin meninggalkan saya setelah Tuhan antar saya sejauh ini. Sampai detik ini di hadapan Bapak Mama semua. Ya, saya yakin Tuhan tidak tinggalkan saya. Itulah makanya tanda-tanda lain harus dukungan ini makin kuat. Hampir di semua kecamatan. Saya yakin. Saya percaya pada saatnya nanti Tuhan memberkati dan mengurapi saya untuk menjadi pimpinan daerah di Kabupaten Sumbawa Raya. Paket rakyat pasti akan menang. Hanya keyakinan yang saya miliki. Ada yang bilang hati-hati. Menjelang hari H, banyak uang yang disiapkan untuk disiram ke masyarakat. Saya bilang saya tidak ragu. Saya tidak berjiwa kecil terhadap itu semua. Kalau uang lebih daripada Tuhan, saya kalah. Tapi kalau Tuhan lebih daripada uang, saya pastikan paket rakyat menang. Sekarang kita pertaruhkan. Sekarang kita pertaruhkan. Siapa yang bergantung dengan harta dunia dan siapa yang bergantung dengan Tuhan. Semakin bergantung dengan harta dunia, semakin dia meninggalkan Tuhan di jauh. Orang yang bergantung dengan Tuhan, saya yakin segala kebutuhannya Tuhan cukupi. Hari ini Tuhan cukupi kebutuhannya saya. Apapun yang saya butuhkan Tuhan cukupi. Bukan yang saya inginkan yang Tuhan cukupi. Tidak. Tapi yang saya butuhkan setiap saat Tuhan siapkan dan ada. Tidak pernah kurang sedikit pun juga. Jadi Bapak Mama percaya bahwa Bapak Mama bersama-sama dengan barisan rakyat, Bapak Mama akan menemukan sebuah kebenaran yang mutlak. Sebuah kebenaran dan kemenangan yang mutlak. Terima kasih sudah bersama-sama dengan paket rakyat. Sudah ada dalam barisan rakyat. Sudah ada dalam sistem yang dibangun oleh paket rakyat untuk memperjuangkan kemenangan pada tanggal 27 November yang akan datang. Tugasnya orang Korcam adalah mengkoordinasikan desa-desa yang ada di kecamatan di wilayah masing-masing. Tugasnya orang Kordes adalah mengkoordinasikan seluruh kordus yang ada di wilayahnya masing-masing. Tugasnya orang kordus yang berat. Dia harus bisa memastikan di dusunnya ada berapa kampung. Mana kampung yang berpihak pada rakyat, mana kampung yang masih abu-abu, mana kampung yang menjadi lawannya kita yang berpihak pada paket lain. Dia harus punya peta gambaran politik di dusunnya masing-masing. Makanya saya bilang sama teman-teman Kordes kemarin, orang-orang Kordes itu yang mampu secara intelektual, yang bisa membaca kondisi politik yang ada di wilayah masing-masing. Jadi saya berharap pada kesempatan ini seluruh koordinator dusun, bapak mereka sudah menjadi ujung tombaknya kami untuk mengetahui secara jelas, untuk mengetahui secara pasti berapa kekuatannya paket rakyat di wilayah kita masing-masing, di wilayah kecamatan, wilayah desa, dan wilayah dusun. Masukan-masukan itu kami perlukan sekali. Karena itu kemarin saya minta satu desa satu saja Kordes, satu dusun satu saja kudus. Tetapi berkembang kemudian mereka mengkaji, menganalisa tidak cukup kalau satu dusun hanya satu saja. Karena pekerjaan ini berat katanya. Akhirnya berkembang sampai 2, 3, bahkan ada yang 5.
ada ini Sirpina. Saya minta salah satu bapak untuk mewakili semua. Ini secara budaya Sumba hati putih saya. Saya tidak punya apa-apa, tapi saya terharu bapak mama semua ada di sini. Darah kita sama. Yurul Boba. Saya kau punya anak, saya kau punya adik, saya kau punya kakak. Kamulah semua rumput keluarga Yurul Boba yang saya harap untuk berjuang bersama saya, merebut bendera Lula Meringgi Palem untuk kita bawa di Yurul Boba. Siap, amin. 7 November tahun 2018. Selamat. Bagi, iya. Itu hati putihnya saya untuk bapak mama semua. Iya. Dan Detormo. terima kasih sudah hadir bersama saya. Kehadirannya bapak semua adalah kekuatan saya. Kekuatan terbesar dari paket rakyat adalah komitmen semua keluarga saya, Yurul Boba, untuk memperjuangkan kemenangan paket rakyat. Kasihan ini Kabupaten Sumba Barat Daya, 17 tahun berdiri, sampai hari ini begini saja. Saya 10 orang pertama yang ditempatkan di Sumba Barat Daya, pegawai negeri sipil 10 orang yang untuk mempersiapkan fondasi pemerintahan di Kabupaten Sumba Barat Daya, saya salah satu orangnya. Kami sudah ini yang membentuk dinas-dinas, badan-badan, kantor-kantor, membentuk KPU, membentuk Bawaslu, membentuk DPRD, sebelum semua orang masuk di Kabupaten Sumba Barat Daya. Jadi kami tahu dari fondasinya, dari awal, dari nol Kabupaten Sumba Barat Daya ini sampai hari ini, saya tahu, sampai saya jadi sekda, saya tahu. Saya kasihan dengan Kabupaten Sumba Barat Daya. Seolah-olah kabupaten ini dibentuk untuk dimanfaatkan demi kepentingan kekuasaan dari 1-2 orang saja, dimonopoli ekonominya, dan masyarakat berada terus dalam kemiskinan. Kebohongan demi kebohongan berjalan terus. Masyarakat dibuai dengan program-program yang akhirnya menenggelamkan masyarakat dalam kemiskinan. Tidak boleh terjadi lagi. Bapak semua yang saya kasih, kita semua ada di sini, 30-40 tahun lagi tidak bertemu. Tapi bagaimana dengan anak cucunya kita? Saya tidak mau anak cucunya saya akhirnya terus juga tenggelam dalam kemiskinan. Tidak mau. Kita pasti pergi semuanya, kita pasti mati semua. 30-40 tahun yang akan datang, itu umur sudah. Tidak akan kita berjumpa di sini. Kita akan berjumpa di atas. Tapi bagaimana dengan anak cucu yang kita tinggalkan? Kalau akhirnya kabupaten ini dimanfaatkan terus oleh mereka yang menguasai ekonomi, menguasai kekuasaan, mereka yang membangun tembok dinasti, yang tidak pernah memberikan kesempatan kepada generasi-generasi berikut, yang tidak memberikan kesempatan kepada anak cucunya kita. Pikirkan itu baik-baik. Pertimbangkan itu baik-baik. Sampaikan ini kepada keluarga kita yang ada di kampung. Rakyat harus berupaya merampas kembali hak-haknya, mengambil kembali hak-haknya. Rakyat harus berupaya untuk mengambil kembali kedaulatannya. Rakyat harus berupaya untuk menentukan jalannya sendiri demi sebuah kesejahteraan. Saya pikir itu saya sampaikan, dan pesan saya itu semua berdiri saya akan kukuhkan. Jadi ini macam mana desa Melindari. Ngerekul mo. Sabar dulu untuk pribadi itu apa desa kok? Harus penyedotan desa kok. Dari mana? Masing-masing desa. Ada maksud dan tujuan. Melindari. Lelewa amatan me. Bukan tujuan nanti. Bukan tujuan nanti. Nggak amatin. Amatin. Amatan me. Amatan, lelewa. Mendekatkan amiyana. Waktu gua amali. Bukan tujuan nanti.
Sama nanti kalau ketemu nanam. Ayan nanti aina bagkunto. Ayan nanti aina nam bendero. Watumbo, amari, nak ada bang benda. Wow, mana kadal? Mana kadal dia jadi kalrana. Nanti pernah bila nam benda. Para lihat mama. Nenda ucap tu dia bendero. Natu apa dia? Kata dia tak bawa karena kata para tu dia kan. Kaya kata tu bawa bukan jalan. Kaya tu bawa nak. Hiye. Hiye. Wale kamera. Jadi tapi lu juga nggak tunggu di lima. Itu iya dia sambil dari dia tak kuasa kuat kina iya dia tahu. Jadi kalau pada beli. Kalau dia tahu kalau ada kita kina yang nanti mata nala puna langsung tu benda penuh. Betul mama kami tak ada ada tetap mama kami tidak ada mama payana. Tidak boleh. Terima kasih banyak. Saya mau kukuhkan jadi semua begini. Pada sore hari ini di bawah langit kilometer 6, saya Fransiskus Adilalo dan Yeremia Tangguh yang tergabung dalam sebuah paket politik namanya Paket Rakyat memohon berkat Tuhan Yang Maha Kuasa dan izin Tuhan Yang Maha Kuasa serta izin kita semua untuk mengukuhkan koordinator kecamatan Paket Raya, untuk mengukuhkan koordinator desa Paket Raya, untuk mengukuhkan koordinator dusun Paket Raya, bahkan untuk mengukuhkan koordinator di bawah dusun. Semoga perjuangan kita ini diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan semoga perjuangan kita ini tidak mendapat hambatan pada masa-masa yang akan datang. Kita terus berpegang karena Tuhan memberkati kita semua. Dengan resmi koordinator kecamatan, desa, dusun dari 11 desa di Kecamatan Weji Timur saya nyatakan dikukuhkan. Tepuk tangan. Dan ditandai dengan kobar 3 kali. Jadi banyak. Aku ada lagi mungkin ngaku mungkin awal nama teman-teman tentang ini ada yang lakukan tu bantah kita buat pada ada yang bapa di lalu karena nggak ada kekawai aman kalau lu indah ke karena bapak dia bapak pernah mailo ni ada yang lalu kena kawai dah ni bina nggak pernah aman dah bukan dia tu bapak kau dia papa mailo kanya katanya lakukan kata kita buat na iya nura iya buma iya mana kolada nya ka ating dinela ating mama takleku mama uglima Kutul. dahil ang kuta lakadano ina witi kanya kabina ko mama da tawangala iya ata lumbu ina mama nenti kanya daw ko mo itnya na mama ng bulubay paina katakwena iya nura dia nenti tiwi ino naman dati mama naman dati kana wanda pa kamu dan nena nanti larda na paama enggak ya anu da kola apa yang dia dapat kiliaran nya wala ko pigu takkan kan da kola memang kita kaya anu ba kola andangi nya ka ina ko nya paina na main dan bina ni apa guna na ba kola anda petekin nena mali na kita kapten na dito seperti petekin nena mali nya tendel pe itu pekan di dalam main yuma paina de main ya wano kalau bila main dari mina kataba na kana katruka na kundan yo neme tangala kana tel tarman bukan dia kau itu kau na da kana nuna na kana porta kana na amana pana ni na te dum dan ni mari ka na bana paket raya nube nak jamu lela ko kbe nak ni na na inu dan wan ko na kan guna pa ka buat ka Lulu tak belakang, bangga dengan ini dah mana bertemu tanpa mau. Ini dah mana bertemu dengan api ni awal semua pada daya. Iya nura. Duduk kan duduk. Lepas kan baik. Wale. Mana? Belum
mai bên người ta có cái làm cái gì này đây tất biệt luôn là Tuh. mình đi ra này nó có ai có cái này làm đây này có một tập ta là một tập nước này mình đi làm con này ra mà mình đi làm con này thì người biết cái căn chân của các bạn cái căn chân luôn như vậy ba như vậy nó lên bông Wale. Mala, ini apa? Namanya nak kami kelam berjaya kerana bina kunci. Iya, tapi terbaik kau, perpuluhan lebih dah. Wah!